Pada episode sebelumnya, api surgawi Kaisar Emas, api warisan klan Gu yang berada di peringkat keempat dalam peringkat api surgawi. Tak disangka gadis kecil sepertimu mampu menaklukkannya. Api emas masih melekat di atas tanah. Tampaknya hal itu telah menyulut langit saat ini. Api Kaisar Emas menduduki peringkat keempat dalam peringkat api surgawi. Itu hanya kalah dengan api teratai pemurnian iblis. Meskipun api surgawi ini tidak semisterius api teratai iblis, api ini terkenal pada zaman kuno. Terlebih lagi, api surgawi semacam ini adalah warisan klan Gu, tapi jarang ada orang yang bisa menaklukkannya. Oleh karena itu, hati Santo Guyu sedikit terguncang ketika dia mengenali nyala api ini. Itu memang api Kaisar Emas. Xiao Yan merasakan fluktuasi api yang hebat dari langit yang jauh. Hatinya bergetar. Dia sudah menebak ini sejak lama, tapi Sun Er jarang melepaskan api surgawi pembakaran Kaisar Emas. Oleh karena itu, dia tidak pernah mengkonfirmasi tebakannya. Klan Gu memang layak memiliki warisan misterius seperti api surgawi ini. Xiao Yan menghela nafas iri di dalam hatinya. Api surgawi Kaisar Emas menduduki peringkat tinggi dalam peringkat api surgawi. Ini tentu saja membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Jika seseorang berbicara tentang keganasannya, bahkan api surgawi Xiao Yan yang baru lahir, yang terbuat dari penggabungan 4 api surgawi, mungkin tidak lebih baik daripada api surgawi Kaisar Emas ini. Lagi pula, api surgawi yang menduduki peringkat teratas di peringkat api surgawi sangatlah menakutkan. Contohnya adalah 3 api surgawi teratas. Mengatakan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia tidaklah berlebihan. Bencana besar telah menimpa dunia di zaman kuno setiap kali api surgawi meletus. Xiao Yan dengan cepat memfokuskan pikirannya saat pemikiran ini masih melekat di dalam hatinya. 4 kelompok api surgawi dengan cepat bergabung bersama saat gelombang fluktuasi destruktif yang hebat menyebar secara diam-diam. Dikabarkan bahwa api surgawi Kaisar Emas dapat membakar Douki. Keganasannya sudah terkenal. Hari ini, orang tua ini akan melihat apakah itu sesuai dengan rumor yang beredar. Guyu melangkah di udara. Mata hijaunya menatap Sun Er, yang berada agak jauh, saat dia berbicara dengan suara serak. Kabut hitam tiba-tiba melonjak dari kerangka tongkat di tangannya setelah kata terakhirnya dibunyikan. Dalam sekejap mata, kabut hitam memenuhi langit. Energi yang sangat gelap dan dingin tersembunyi di balik kabut hitam ini. Oleh karena itu, ia tidak tersebar meskipun suhu di langit tinggi. Sebaliknya, kabut dengan cepat diaglomerasi menjadi kerangka hitam raksasa di bawah kendali Guyu. Kerangka hitam ini tingginya 10.000 kaki. Ia berdiri di langit seperti kerangka dewa jahat. Kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya saat tekanan dingin menyapu. Hal ini menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa seolah-olah jiwa mereka berada di kolam yang dingin. Suasananya sangat suram dan dingin. Raja Tengkorak Kegelapan, dia telah memanggil benda ini saat dia mulai bertarung. Tampaknya Penatua Guyu cukup takut dengan apa yang disebut api surgawi Kaisar Emas. Hun Yu merenungkan beberapa pemikiran saat dia mengamati kerangka hitam besar di langit. Kerangka hitam ini adalah Dou skill kelas rendah kelas Tian yang langka. Seseorang akan dapat menggunakan Dou Qi dan energi di sekitarnya untuk membentuk Raja Kerangka setelah menguasainya. Raja Kerangka ini sekeras logam dan kebal terhadap api dan air. Terlebih lagi, setiap bagian tubuhnya mengandung energi yang sangat gelap dan dingin. Jika seorang ahli biasa terkena kegelapan ini, tubuh ahli itu mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi jiwa mereka akan terkikis. Oleh karena itu, hal ini bisa dianggap cukup jahat dan keji. Dengan kekuatan Ban Sheng Guyu saat ini, kerangka hitam yang dia panggil setelah melepaskan keterampilan Dou ini dengan seluruh kekuatannya sangatlah kuat. Bahkan beberapa ahli yang sudah mencapai kelas Ban Sheng harus berhati-hati saat menghadapi hal besar ini. Dengan demikian, orang bisa mengetahui betapa merepotkannya Raja Kerangka Hitam itu. Pergi! Guyu mengarahkan tongkat kerangka ke Sun Er dari jauh setelah memanggil kerangka hitam besar itu. 2 kelompok lampu hijau segera muncul. Dia mengambil langkah melintasi langit dan muncul tidak jauh di depan Sun Er. Telapak tangan kerangka itu, yang tertutup kabut hitam pekat, dengan mudah merobek ruang dan dengan kejam menghantam kepala Sun Er. Sun Er tidak berani meremehkan serangan kerangka yang ganas dan sangat kuat itu. Sosok cantiknya dengan cepat mundur.
Pada saat yang sama, kumpulan api emas setinggi 100 kaki tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Itu dengan kejam bertabrakan dengan tangan kerangka hitam itu. Suara mendesis tajam terdengar saat keduanya bertabrakan. Rasa dingin yang ekstrim dan panas yang ekstrim saling terkait satu sama lain. Kabut putih yang memuakan muncul dan menyebar. Bang! Tangan keriput Guyu terkepal saat dia berdiri jauh. Tangan kerangka besar itu juga terkepal. Seseorang dapat mendengar suara retakan saat nyala api emas itu pecah. Sun Er mengerutkan alisnya setelah serangan balasannya dengan mudah dihancurkan. Ban Sheng Elit memang sangat kuat. Meskipun dia memiliki bantuan api surgawi Kaisar Emas, dia hanya mampu melindungi dirinya sendiri. Untungnya, tugas Sun Er bukanlah mengalahkan Guyu. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menunda dia. Kaisar Emas membakar formasi surgawi. Tubuh halus Sun Er dengan cepat ditarik ke belakang. Tangannya membentuk banyak segel misterius. Setelah tangisannya yang dingin terdengar, nyala api keemasan yang tertinggal di langit tiba-tiba mulai bergoyang. Selusin lebih pilar api emas ditembak jatuh dari langit. Pilar api menyebar dan menyatu satu sama lain. Itu tampak seperti jaring ikan yang terbuat dari api yang menghubungkan langit dan daratan, menjebak kerangka hitam besar dalam prosesnya. Boom! Tinju kerangka hitam itu, yang berisi kabut gelap dan dingin, dengan kejam menghantam tirai api. Suara yang menggetarkan bumi muncul saat banyak riak terbentuk di tirai api. Wajah Sun Er muram. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah saat pilar api emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari formasi. Mereka menabrak tirai api di sekitarnya sebelum dipantulkan. Akhirnya, mereka semua menembak ke arah kerangka besar itu secara berdekatan. Pilar api ini menjadi lebih mencolok setelah dipantulkan oleh tirai api. Suhu yang menakutkan di dalamnya menyebabkan udara di dalam formasi besar itu terbakar. Nyala api keemasan yang menyilaukan membakar kerangka hitam raksasa itu dengan ganas dan liar. Nyala api yang menakutkan. Ekspresi kebanyakan orang yang hadir berubah saat mereka melihat api emas yang sepertinya menyebar ke setiap sudut formasi besar. Bahkan dengan isolasi formasi besar, mereka masih bisa merasakan betapa mengerikannya suhu di dalamnya. Bahkan seorang ahli di puncak perubahan ke-9 kelas Dou Zun tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 menit di dalam. Lagi pula, api surgawi Kaisar Emas adalah api surgawi menakutkan yang dikatakan mampu membakar bahkan Dou Qi. Kabut hitam di sekitar kerangka hitam besar itu dengan cepat menghilang karena nyala api emas yang membara dengan liar. Beberapa tulang bahkan menjadi buram saat ini. Terlepas dari seberapa kuat Guyu, mustahil baginya untuk sepenuhnya mengabaikan api surgawi pembakaran Kaisar Emas yang menakutkan. Sungguh layak menjadi api surgawi Kaisar Emas. Guyu mengerutkan alisnya ketika dia melihat kerangka hitam itu berjuang di dalam formasi api. Jika Sun Er tidak memiliki api surgawi Kaisar Emas, dia tidak akan mampu memaksa tengkorak kegelapan ke dalam keadaan seperti itu terlepas dari Dou Qi yang dia gunakan. Sayangnya, meskipun api surgawi sangat kuat, Anda tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya dengan kekuatan Anda. Dikabarkan bahwa pemilik pertama api surgawi Kaisar Emas yang legendaris ini dapat membakar alam yang diciptakan oleh elit Dou Sheng hingga menjadi kehampaan dengan nyala api ini. Mata Guyu berkedip saat tangannya yang keriput membentuk segel yang aneh. Di saat yang sama, suara aneh keluar dari mulutnya. Kerangka hitam besar di lautan api emas tiba-tiba bergetar setelah tangisan Guyu terdengar. Gelombang demi gelombang kabut hitam keluar dari tubuhnya ke segala arah. Pekikan menyedihkan bergema di langit. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, ia akan menemukan bahwa kabut hitam dibentuk oleh jiwa yang jumlahnya tak terbayangkan. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Mereka tiba-tiba meledak saat bersentuhan dengan api emas. Kekuatan dari ledakan diri sejumlah besar jiwa bahkan menyebabkan lautan api emas pun meledak. Saat ini terjadi, tubuh kerangka hitam itu tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap mata, tingginya telah berubah dari 10.000 kaki menjadi 100 kaki. Meski tubuhnya menyusut, kerangkanya menjadi semakin gelap. Energi yang sangat gelap dan dingin perlahan menyebar dari tubuh kerangka itu. Ceka-ceka, lihat saja aku merobek sebagian formasi api milikmu ini. Tengkorak itu perlahan mengangkat kepalanya. Rahangnya bergerak saat mengeluarkan tawa yang aneh. Tawa itu adalah suara Guyu. Orang tua ini berhasil menggabungkan jiwanya dengan kerangka itu.
Ekspresi Sun Er sedikit berubah setelah dia mendengar kata-kata ini. Mata cantiknya beralih ke tempat Guyu berada sebelumnya. Sesosok orang tua sedang berdiri di tempat itu, namun kedua mata sosok tua itu tampak kosong. Jelas sekali, sosok itu hanyalah cangkang kosong. Kata-kata dari kerangka hitam itu baru saja terdengar ketika melintas dan muncul di tepi formasi api. Telapak tangannya, yang berisi cahaya hitam pekat, dengan lembut memotong tirai api. Garis retakan perlahan muncul. Potongan yang santai dengan jelas menunjukkan bahwa kerangka hitam itu tidak menemui hambatan sedikit pun. Ledakan. Formasi api sepertinya telah hancur setelah robekan ini muncul. Itu mengeluarkan ledakan dan meledak di depan banyak pasang mata. Gadis kecil, jika kamu telah maju ke kelas Bansheng, akan sulit menentukan siapa yang akan menang hari ini. Sayangnya, mata hijau kerangka hitam itu menatap Sun Er sementara suara serak perlahan terdengar. Sudut mulut Sun Er terangkat meski mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, niatku bukan untuk mengalahkanmu. Saya sudah menyelesaikan tugas saya. Sosok halus Sun Er dengan cepat mundur setelah dia berbicara. Dia muncul di belakang Xiao Yan dalam sekejap. Pada saat ini, ada teratai api indah yang tampak artistik perlahan berputar di telapak tangannya. Aura pemusnahan perlahan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Suara serak perlahan keluar dari kerangka hitam saat ia melihat teratai api di tangan Xiao Yan. Apakah ini yang kamu buat setelah menggabungkan api surgawi? Saya telah memberi Anda begitu banyak waktu. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Senyuman dingin terangkat di wajah Xiao Yan setelah dia mendengar suara serak Guyu. Dia perlahan mengangkat tangannya. Teratai api 5 warna yang indah mulai berputar perlahan lebih cepat. Sun Er, mundurlah. Xiao Yan menoleh dan memerintahkan Sun Er untuk mundur. Kekuatan destruktif dari api teratai pemusnahan benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan dia tidak akan mampu menanggungnya jika dia berdiri terlalu dekat. Dipahami. Xiao Yan gegeh, hati-hati. Sun Er mengangguk. Dia secara alami bisa merasakan betapa menakutkannya teratai api di tangan Xiao Yan. Namun, dia tidak terlalu khawatir saat tubuhnya bergerak dan mundur dengan cepat. Kita juga harus mundur lebih jauh. Gu Qing yang melambaikan tangannya setelah melihat Sun Er bergegas mendekat. Ekspresinya sangat serius saat dia memimpin semua orang untuk mundur lebih jauh. Xiao Yan, ini mungkin pertama kalinya kamu melawan elit Bansheng, kan? Kalau begitu, izinkan aku yang dulu memberitahumu betapa besar dan tidak dapat dibatalkannya perbedaan antara Dou Zun dan Dou Sheng. Mata kerangka hitam itu berkedip-kedip saat suara dingin perlahan keluar. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menjentikkan jarinya dan api teratai pemusnahan di tangannya tiba-tiba mulai berputar lebih cepat. Sesaat kemudian, tiba-tiba bola itu berubah menjadi bola bercahaya yang melesat dari telapak tangannya. Tidak ada suara yang dikeluarkan saat terbang, tapi kemanapun ia lewat diam-diam runtuh. Retakan spasial hitam besar terus muncul di balik nyala api. Api teratai pemusnahan tidak menunjukkan momentum yang terlalu menggetarkan jiwa, namun di mata seorang ahli sejati, teratai api yang indah itu seperti tongkat dewa kematian, menyebabkan seseorang merasakan aura kematian yang sangat kaya. Hah! Dua kelompok cahaya hijau yang tenang hadir jauh di dalam mata kerangka itu. Mata itu menatap ke arah teratai api yang benar-benar merobek ruang dan menuju ke arahnya. Uap hitam perlahan keluar dari tubuhnya. Armor tulang 10.000 jiwa. Setelah suara serak tua keluar dari mulut kerangka hitam itu, gelombang demi gelombang kabut hitam pekat tiba-tiba mulai meletus dari tubuhnya ke segala arah. Pekikan tajam yang menyedihkan bergema di langit. Kabut hitam jelas terbentuk oleh banyak tubuh spiritual. Semua jiwa ini mulai menempel pada tubuh kerangka saat mereka muncul. Cahaya hitam melonjak dan pelindung tulang dengan kilau hitam akhirnya muncul di sekitar tubuh kerangka itu. Ada banyak sekali pecahan tulang kecil di pelindung tulang. Fragmen tulang ini memiliki banyak wajah yang ganas. Melihat dari jauh, wajah-wajah ganas ini telah berkumpul menjadi wajah berukuran 100 kaki. Wajahnya dipenuhi rasa sakit, menyebabkan bulu-bulu di tubuh seseorang berdiri tegak setelah melihatnya. Xiao Yan, orang tua ini akan melihat apakah teratai api milikmu, yang diklaim sangat kuat oleh orang-orang tak berguna itu, mampu menghancurkan armor tulang 10.000 jiwa milikku. Kerangka hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah pelindung tulang terbentuk.
Ia memandangi teratai api yang merobek udara. Sebuah suara tua segera membuat pernyataan yang bergema di langit. Astaga! Suara serak Shen Guyu baru saja terdengar ketika teratai api tiba-tiba datang. Itu sangat bertabrakan dengan pelindung tulang besar di depan banyak pasang mata. Bang! Padang rumput menjadi sunyi begitu tabrakan terjadi. Seolah-olah angin pun telah menghilang. Namun, keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum terjadi ledakan yang menggetarkan jiwa yang menyebabkan daratan dan langit berguncang. Badai api setinggi 10.000 kaki tiba-tiba menyebar dari titik tabrakan. Sebagian besar ruang runtuh menjadi banyak lubang gelap saat angin kencang yang menakutkan turun. Pasir naik dan bebatuan beterbangan, dan semua orang dapat melihat tanah dalam radius 10.000 kaki terkelupas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Retakan besar terus menyebar dari bawah tanah, tampak seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Kepucatan muncul di wajah semua orang yang hadir saat mereka menyaksikan badai pemusnahan menyapu langit. Jiu Feng, Hun Yu, dan kelompok lainnya menunjukkan ekspresi yang sangat buruk. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Xiao Yan mampu melancarkan serangan menakutkan dengan 9 perubahan puncak kekuatan Douzun. Ledakan teratai api pada tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan Dou skill tingkat menengah kelas Tian biasa tidak dapat mencapainya. Aduh! Badai api yang merusak menyebar ke seluruh langit. Sosok ilusi iblis Phoenix yang sangat besar yang melayang di langit juga terkena kekuatan ini. Tubuhnya yang besar bergetar sebelum mengeluarkan ledakan dan meledak di depan mata Jiu Feng yang terkejut. Gu! Jiu Feng memuntahkan seteguk darah segar setelah sosok ilusi iblis Phoenix hancur. Ekspresinya pucat. Jelas sekali, dia mendapat reaksi yang sangat buruk. Bang! Badai api di langit, yang dipenuhi dengan riak destruktif, mulai menyapu dengan liar. Makhluk hidup apapun yang berada di dalam area penyebarannya akan menderita pukulan telak. Para ahli di sekitarnya sangat terkejut sehingga mereka buru-buru lari ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekati area yang bisa dijangkau api. Xiao Yan berdiri di langit yang jauh dan menyaksikan badai api yang sangat indah, tapi ekspresinya tidak rileks. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan elit Dou Sheng. Meskipun teratai api pemusnahan sangat kuat, dia juga mengerti betapa menakutkannya Ban Sheng. Keberadaan iblis tua ini cukup kuat bahkan di dalam klan Hun dan klan kuno lainnya. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka dapat dikalahkan dengan mudah, maka orang tersebut akan meremehkan orang yang disebut ahli kelas Sheng ini. Badai api yang menyapu langit akhirnya melemah di bawah pandangan semua orang. Setelah badai ini melemah, ruang angkasa itu sendiri, tempat banyak lubang terbentuk, perlahan mulai pulih. Mata Xiao Yan menatap tajam ke tengah badai api. Saat badai api melemah, kerangka hitam setinggi 100 kaki sekali lagi muncul di depan pandangan semua orang. Ia berhasil menahan serangan itu. Kegembiraan liar muncul di mata para ahli dari klan Hun setelah melihat kerangka hitam masih berdiri di langit. Di sisi lain, orang-orang dari pihak lain merasa hatinya tenggelam. Bahkan serangan sekuat itu tidak mampu menimbulkan kerusakan apapun. Apakah seorang elit Ban Sheng benar-benar kuat? Ekspresi Xiao Yan menegang. Matanya tidak berkedip saat menatap kerangka hitam besar itu. Dia tidak percaya bahwa teratai api pemusnahan tidak mampu melukai Guyu. Retakan! Permukaan kerangka hitam di langit tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara retak di depan tatapan tajam Xiao Yan. Sepotong pelindung tulang tiba-tiba jatuh saat beberapa mata tertegun menyaksikannya. Setelah potongan pelindung tulang pertama jatuh, semakin banyak pecahan pelindung tulang yang mulai tersebar seperti salju. Banyak retakan dengan cepat mulai muncul di tubuh besar kerangka hitam itu. Akhirnya, pelindung tulang besar itu mengeluarkan ledakan saat diledakkan menjadi pecahan tulang yang tersebar. Kegembiraan besar di mata orang-orang dari klan Hun dengan cepat mereda saat melihat pelindung tulangnya patah. Pelindung tulangnya hancur, memperlihatkan tubuh sebenarnya dari kerangka itu. Namun, tubuh kerangka hitam itu, yang sekeras logam, mulai dipenuhi garis retakan yang padat. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi langit dan cahaya hijau di mata kerangka itu menghilang dalam sekejap. Engah! Kerangka hitam itu perlahan berubah menjadi abu yang berhamburan bersama angin di depan banyak mata yang terpana saat kedua kelompok cahaya itu menghilang. Gu! Tubuh Guyu yang tidak bergerak di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah saat kerangkanya berubah menjadi debu. Mata cekung itu kembali bersinar hijau.
Wajahnya pucat. Guyu mengusap bekas darah dari sudut mulutnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara yang lantang. Baiklah, tidak heran kamu bisa memaksa orang-orang itu kembali dengan kekalahan. Xiao Yan, kamu benar-benar memiliki kemampuan. Meskipun kamu melukaiku dengan parah, aku akan tetap mengambil nyawamu yang kecil itu. Teriakan keras Guyu baru saja terdengar ketika cahaya keemasan muncul di depannya dengan kecepatan seperti kilat yang membuatnya lengah. Tinju yang sepertinya terbuat dari emas menghantam kepala Guyu dengan kejam disertai dengan angin yang menakutkan. Hah! Serangan tiba-tiba seperti kilat ini menyebabkan Guyu merasa sedikit linglung. Untungnya, dia pulih. Dia dengan paksa menekan luka di dalam tubuhnya saat dia dengan cepat mengayunkan tangannya. Setelah itu, tangannya bertabrakan dengan tinju emas yang sangat besar. Dentang! Keduanya bertabrakan dan suara logam yang jernih segera terdengar di langit. Tubuh emas raksasa itu terhuyung mundur selusin langkah. Tinju itu, yang sepertinya terbuat dari emas, telah memiliki bekas tangan sedalam setengah inci. Kemampuan pembalasan dari elit Ban Sheng, bahkan yang terluka parah, cukup menakutkan. Kamu sedikit kurang jika ingin membunuh aku yang dulu. Guyu terpaksa mundur selangkah, tapi dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Matanya gelap dan dingin saat dia melihat sosok manusia emas di jarak yang cukup dekat. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengenali Xiao Yan bahkan setelah dia melepaskan dou skill yang memodifikasi tubuh. Karena kamu telah menggunakan teratai api yang sangat kamu banggakan, kamu sekarang harus ikut dengan aku yang dulu. Wajah Guyu dipenuhi keganasan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia akan terluka parah oleh seseorang dari generasi muda. Dia juga mengerti bahwa dia sedikit sombong kali ini. Jika jiwanya tidak lolos, dia akan menderita luka yang tidak dapat disembuhkan dari teratai api yang menakutkan itu. Tangan besar Guyu tiba-tiba meraih Xiao Yan setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Sebuah tangan hitam tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan dan meraih raksasa emas yang telah ia ubah. Ci! Namun, ruang di belakang Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi ketika tangan hitam besar itu melingkari dirinya. Retakan spasial muncul, dan sosok tua yang dikenalnya perlahan keluar. Suara samarnya bergema di seluruh daratan. Guyu, apakah kamu tidak malu menyerang anggota generasi muda dengan statusmu?